dalam Islam itu kalau tidak berbuat baik, potensi keburukan kita ini jangan sampai menimpa orang lain. Sehingga di sini Islam menyarankan uzlah. Uzlah itu nyepi. Jadi misalnya kita baru penat, baru bawaannya itu emosi, baru gak suka kumpul orang, itu ya sebaiknya jangan jalan-jalan. Karena di antara kebaikan Islam itu tabassum, senyum, atau talqatu wajhin, ceria. Tapi karena kita mungkin jatuh kredit, jatuh hutang, atau punya masalah keluarga, sehingga bawaan kita itu emosi. Nah, dalam seperti ini sebaiknya uzlah, menutup diri. Sehingga kata Rasulullah SAW dalam zaman akhir di antara kebaikan itu kamu meninggalkan manusia aktivitasnya, kemudian watadaun nas min syarrik, kamu meninggalkan manusia supaya nggak kena keburukan kamu. Jadi ada momen, ada saat di mana kita mungkin kalau ketemu orang itu bawaannya ingin sengak, ingin ngomong yang nggak enak, atau kita baru penat, itu sebaiknya uzlah saja, mengurung diri di kamar atau isolasi sendiri. Karena bawaannya baru emosi. Nah ini yang jarang dipraktekkan. Kalau sekarang malah banyak yang saat susah, malah bawaannya ingin namam, ingin menvonis orang lain atau ngadili orang lain. Padahal pesannya Nabi, kalau semua kebaikan aktif tidak bisa kamu lakukan itu, takuffu syarra ka'anin nas fa innaha shadaqatun minka ala nafsik. Sehingga keburukan kita, ya saya ulang lagi, keburukan kita yang ingin emosi, ingin apa itu tidak punya akibat orang lain. Di sini kearifannya Rasulullah SAW, beliau masyhur ngendikan, layak dilqadi wa ghadban. Jangan sampai seorang hakim bikin keputusan ketika emosi, karena bawaannya orang emosi itu pasti nggak terkontrol intelektualnya, nggak terkontrol nuraninya, nggak terkontrol semua sifat baiknya. Itu kalau punya keputusan bahaya sekali. Sehingga Nabi dari awal ngendikan layak dilqadi wa ghadban, orang yang sedang emosi tinggi jangan bikin keputusan penting. Kemudian oleh ulama diteruskan juga jangan bikin keputusan penting orang yang sangat lapar, atau yang sangat kenyang, atau yang sangat ngantuk, atau yang super sibuk. Jadi hal-hal yang potensi buruk dalam mengambil keputusan itu harus ditinggalkan. Sehingga misalnya bupati atau wakil bupati kalau sedang tidak nyaman dengan suasana apa, nggak boleh rapat kemudian memutuskan keputusan penting. Begitu juga kiai dan semuanya. Nah ini yang supaya otoritatif. Kenapa saya bawa kitab itu logikanya jelas ya. Kita sebagai dai, sebagai ustadz, atau sebagai mubaligh, atau sebagai siapa saja, yang ingin kita wariskan ke umat Rasulullah adalah dawuh-dawuhnya Nabi. Dan kalau kita ngaji tidak pakai kitab, itu sebenarnya umat kita jejali dengan pikiran kita, dengan ide kita. Jangan-jangan ide kita, pikiran kita ini tidak mewarisi pikiran Islam, tapi pikiran kita, atau emosi kita. Tapi kalau kita baca kitab, artinya umat ini berhak mendapat apa yang diteladankan dan disabdakan oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau kita, itu pasti inginnya itu kita. Misalnya kita Bupati Banyuwangi, mungkin kita akan cerita Banyuwangi dengan asik. Tapi bagi daerah lain, apa urgensinya bagi saya? Begitu juga kalau kita kiai, mungkin kita akan cerita fadhilnya kiai. Tapi bagi orang lain yang keutamaannya jadi pekerja, jadi satpam, jadi guru, jadi pegawai negeri yang adil. Sehingga subjektivitas kita ini akan tinggi. Tapi kalau kita sebagai kiai baca hadis, maka umat ini mendapatkan panduan dari Rasulullah SAW. Nah, dari sekian panduan itu, kata Nabi, jika Anda tidak bisa berbuat kebaikan aktif, maka kebaikan yang harus Anda lakukan adalah potensi kejelekan kamu jangan menimpa orang lain. Makanya saya berkali-kali bilang, saya ini termasuk kiai yang jarang main ke alumni. Karena tadi, kadang-kadang alumni itu sudah mau kerja di tempat kerjanya, atau mau janjian ngantar anaknya sekolah. Gara-gara ada saya, mungkin semua itu dibatalkan. Sehingga silaturahim itu juga harus dimanage supaya tidak mengganggu haknya orang yang kita silaturahimi. Jangan sampai silaturahim jam 9, saatnya orang kerja, kemudian dia dapat peringatan dari pabriknya gara-gara sering didolani kiainya. Itu kan jadi ribet. Atau kiai karena sering didolani terus tidak ngaji, meduk tamu terus. Itu kan jadi ribet. Apapun itu, sehingga orang itu harus berpikir perilakunya itu tidak punya akibat la doror wa la diror. Jangan mengganggu dirinya, juga jangan mengganggu orang lain. Ini oleh Nabi disebut takuffu syarra ka'adin nas fa innaha shadaqatun minka ala nafsik.
sifat buruk kamu itu harus dijaga supaya tidak menimpa orang lain, dan itu berarti menjadi sedekah kamu atau amal kamu pada diri kamu sendiri. Jadi ini penting dimaklumatkan ke semua kita bahwa saat kita tidak bisa berbuat baik aktif, misalnya nggak bisa sedekah, nggak bisa menolong orang, setidaknya keburukan kita tidak menimpa orang lain. Nah, termasuk keburukan yang terselubung adalah kita punya pikiran yang menurut kita ini hebat, tapi bagi orang lain mungkin bahaya. Misalnya kita punya pikiran ingin jadi orang kaya raya yang dermawan. Itu artinya kan pikiran baik karena ingin jadi dermawan. Tapi artinya bayangkan orang lain tuh miskin semua butuh derma kamu. Mana mau orang lain kamu bayangkan miskin butuh derma kamu. Orang lain juga bayangkan dirinya kaya gak butuh derma kamu. Itu namanya kebaikan yang subjektif. Kamu ingin jadi kiai yang ngajarin orang banyak, oke, itu baik. Tapi kan berarti kamu bayangkan orang lain gak bisa ngaji, terus kamu saja yang bisa ngaji, sehingga kamu yang ngajarin. Ya sudahlah, kebaikan itu udah usah muluk-muluk seperti itu. Jadi apa yang ditakdirkan kita jadi bupati ya jadi yang baik, menolong pekerja-pekerja yang baik. Saya kemarin diceritain banyak oleh Mas Anas, aktivitas Pemda Banyuwangi yang menolong banyak orang, juga masyarakat juga saling menolong, dan seterusnya dan terusnya. Jadi ini jelas maksud saya supaya bupati dan semuanya pemimpin melakukan kebaikan itu berdasar panduan dari Rasulullah SAW, di mana di antara aturan yang dianjurkan beliau adalah aktivitas kita sebagai manusia adalah tu'inu soni'an au tasna'uli akhraq. Ya, saya ulang lagi, saya ulang teks hadisnya secara